Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-24, kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa menikmati hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita senantiasa terus melakukan evaluasi yang lebih ketat lagi di sisa-sisa hari yang ada ini. Jangan sampai kita semakin lemah, semakin lemes, semakin ngelukruk, tapi hendaknya semakin kuat, semakin semangat, karena kita mendekati finish Ramadan dan kita telah dididik oleh agama kita menjadi mental-mental para pelomba sang juara. Sehingga bagaimana semakin kita mendekati akhir, kita semakin memiliki semangat yang tinggi. Bapak sekalian, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Durar. Kita sedang masuk dalam pembahasan Al-Aslu Tsani, pokok yang kedua, yaitu At-Tariqu Wahidun, bahwa jalan itu hanya satu. Kalau pokok yang pertama, Al-Aslul Awal, prinsip yang pertama adalah berkaitan dengan tauhid, dan ini merupakan pembahasan kalimat la ilaha illallah, tuntutan untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang kedua ini sungguhnya adalah pembahasan Muhammad Rasulullah, yang kalimat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa jalan yang mengantarkan kita kepada Allah dan surganya hanya satu, dan itu satu-satunya. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya, tidak berbilang. Dan telah kita bawakan pembahasan dari perkataan Syekh berkaitan dengan masalah ini. Kemudian juga telah dikenalkan kepada kita jalan apa itu, yaitu jalan Islam. Yang Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini mencukupi kita untuk kita, yaitu sampai ke tempat tujuan, selamat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah diingatkan oleh beliau pula bahwa jalan ini penuh dengan para begal-begal dari kalangan syaitan yang ingin menipu dan membelokkan setiap pejalan di atas siratal mustaqim untuk membelok, untuk kemudian yaitu berbelok ke jalan-jalan tipuan yang dipasang oleh syaitan, yang tidak akan mengantarkan kepada Allah dan kepada jannahnya. Maka selanjutnya dikatakan oleh beliau bahwa jalan Islam yang wujudnya Al-Quran dan As-Sunnah, yang kita senantiasa diseru untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini artinya senantiasa mengembalikan masalah kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah jalan yang telah disepakati satu-satunya jalan. Berkata Imam Al-Battah ketika menjelaskan tentang kesepakatan kalimat salaf dalam akidah yang satu, beliau diantaranya mengatakan falam yasal as-sadrul awal ala hadha jami'an, dan generasi pertama, ini generasi para sahabat,
generasi yang mengikuti para sahabat, generasi-generasi awal yang lebih kenal pula dengan istilah Al-Qurun Al-Mufaddalah, kurun yang diberkahi, kurun utama yang diberkahi oleh Allah SWT, yang mendapatkan keberkahan Allah Ta'ala. Mereka senantiasa di atas jalan ini semuanya. Mereka senantiasa di atas jalan yang utuh ini, jalan yang satu ini jalan Islam. Ala ulfatil qulub wa tifaqil madahib, dengan persatuan hati dan kesepakatan ini madhab. Mereka tidak terpecah-pecah dan tidak bergolong-golong, karena mereka senantiasa mengacu dan mengembalikan pada kitab dan sunnah. Mereka bersepakat kitabullah asamathum, karena kitab Allah lah yang menjaga mereka, sehingga mereka berada dalam satu kesatuan, di satu jalan, di satu panduan. Wa sunnatul Mustafa imamuhum, sunnah Nabi, ajaran Nabi sebagai imam mereka, yang menuntun dan membimbing mereka, yang mengarahkan mereka, yang memandu mereka sebagaimana imam. La yastamiluna al-ara, mereka tidak menggunakan bini ra'yu mereka. Mereka tidak mengutamakan pendapat-pendapat mereka. Mereka benar-benar beragama sangat kuat dalam memegangi kitab dan sunnah, menjauhkan dari berbagai macam ara, pendapat-pendapat yang akan menjadi potensi berpecah belah menjadi berbagai macam aliran pemikiran. Wala yafza'una ilal ahwa, dan mereka pun tidak dikacaukan oleh hawa nafsu mereka. Falam yasalin nas ala dalik, manusia ini generasi awal senantiasa seperti itu. Wal qulub bi ismati maulaha mahrusah, hati mereka dengan penjagaan Allah SWT, karena mereka meniti siratal mustaqim. Hati mereka dijaga oleh Allah Ta'ala dari perpecahan, dari perselisihan yang menimbulkan ini firak, wan nufus an ahwaiha bi'inayati mahbusah, dan jiwa mereka bisa menahan hawa nafsu mereka dengan pertolongan Allah SWT, sehingga benar-benar mereka ini generasi yang diberkahi Allah, senantiasa berjalan di atas jalan Allah, dijauhkan dari segala macam ahwa yang akan menyesatkan mereka dari jalan Allah SWT. Sehingga ketika kita mengambil pelajaran dari para salaf, ketika mereka berbicara tentang masalah akidah, maka dimanapun mereka berada, di ujung timur, di ujung barat, di kutub utara, di kutub selatan, lalu kita mengambil akidah dari mereka, maka jasad yang bertebaran di berbagai tempat itu, ketika bicara tentang perkara ini, seakan-akan keluar dari satu lisan. Sedangkan mereka bertebaran di mana-mana. Kenapa? Karena sumber mereka sama, metode mereka sama. Mereka para pengikut kitab dan sunnah, mengagungkan kitab dan sunnah, tidak mengagungkan ara. Berbeda dengan ahlul ahwa, yang mereka boleh jadi hidupnya berdampingan, tetangga rumah, tetangga kampung, tapi pemikiran mereka bagaikan ujung utara dan ujung selatan, ujung barat dan ujung timur, karena yang mereka ikuti adalah ara, yaitu pendapat-pendapat mereka. Sehingga masing-masing mengeluarkan pendapat, dan itu yang mereka pegangi, dan tidak lagi peduli kepada ini kitab dan sunnah. Maka beliau katakan, wa sadaqa rahimahullah, benarlah rahimahullah, ini para salaf kita, ucapan beliau bahwasanya para salaf kita senantiasa
mereka dalam satu kesatuan agama, satu kesatuan akidah. Fa inna dinallahi wahidun la yakhtalif. Karena memang agama Allah satu dan tidak berbeda-beda. Sebagaimana Allah katakan, walau kana min indi ghairillahi lawajatu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini datangnya dari selain Allah, pasti kalian akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Tapi Al-Quran datangnya dari Allah SWT. Al-Quran datangnya dari satu sumber, yaitu Allah SWT. Sehingga orang yang mengikuti Al-Quran dengan benar, dia tidak akan berpecah belah ke sana kemari, tidak akan berantakan, karena mereka senantiasa mengikuti panduan, bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Wa hadha at-tariqu alladhi nad'un nasa ilaihi huwa awdahu turuq wa abyanuha wa akhnaha wa akmaluha. Jalan yang kita menyeru manusia ke jalan ini, jalan yang kita serukan kepada manusia, ini Islam yang kita serukan kepada manusia, agama yang kita serukan kepada manusia, maka jalan Islam ini adalah awdahut turuq, sejelas-jelas jalan, gamblang, ajarannya gamblang, jelas, mudah, wabyanuha, sangat jelas penjelasannya itu memuaskan, sehingga orang terang merasa puas dengan hujah-hujah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wakhnaha, dan paling mencukupi untuk kehidupan kita, mencukupi seluruh kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini semuanya ada tuntunannya, ada ajarannya dari kitab dan sunnah. Wa akmaluha, dan telah diwujudkan Allah sebagai nikmat yang sempurna. Agama ini adalah sempurna agama, karena Allah sendiri yang menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Kesempurnaan Islam ini sangat diirikan oleh orang-orang Yahudi. Sampai orang Yahudi pernah mengatakan pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, qara'tum fi kitabillah fi kitabikum law nazalat qara'tum ayatan fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud la takhadna idan. Wahai Amirul Mukminin, kalian membaca sebuah ayat dalam kitab kalian yang seandainya ayat ini turun kepada kami segenap orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan turunnya ayat ini hari Id, hari raya. Kata Umar, apa ayat yang mana itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, oh kami tahu ayat ini turun di hari Jumat, hari raya muslimin, waktu wukuf Arafah, hari besarnya muslimin. Sehingga alhamdulillah ayat ini turun di hari yang sangat agung, hari Jumat, dan saat wukuf di Arafah. Kesempurnaan Islam menjadikan kita tidak lagi membutuhkan yang lainnya. Cukup dengan agama ini. Namanya sempurna. Kalau yang mengatakan sempurna itu kita, maka itu masih banyak kekurangannya. Sebagaimana kita ini sifatnya adalah makhluk yang dhaif. Banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Tapi kalau yang mengatakan sempurna itu adalah Allah yang menciptakan kita, yang ilmunya meliputi yang lalu, yang sekarang, yang akan datang,
yang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, kalau terjadi itu bagaimana, semuanya dalam ilmu Allah. Ilmu yang meliputi segala-galanya, tidak ada yang tidak dalam cakupan ilmu Allah. Maka penegasan tentang sempurnanya agama ini sempurna yang mutlak, sebagaimana Allah adalah Al-Haq, dan yang maha sempurna. Tinggal kita ini meyakini atau enggak. Tinggal kita ini betul-betul punya keyakinan tentang itu atau tidak. Allah yang menegaskan tentang sempurnanya agama ini. Sehingga seorang mukmin dia akan mencukupkan dengan kitab Allah, dengan sunnah nabinya, dengan wahyu yang Allah turunkan kepada kita. Karena Allah yang telah mengatakan cukup untuk kita, untuk kehidupan kita ini. Ini kalau kita betul-betul memiliki iman. Kalau kita targetnya itu mendapatkan surga, Nabi kita telah mengatakan, ma min syai'in yuqaribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Apapun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka, maka sudah diterangkan perkaranya kepada kalian. Kalau target kita adalah masuk ke jannah, selamat dari neraka, maka semuanya telah diterangkan perkaranya oleh Nabi SAW. Sehingga benar-benar kita telah dicukupkan dengan agama ini. Oleh karena itulah, diantaranya Anil Irbad ibn Sariyah, dari Idbar bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian ala mislil bayda, di atas cahaya yang terang benderang seperti ini, di atas kejelasan agama yang terang benderang seperti ini. Malamnya kayak siangnya. Malamnya kayak siangnya. La yazighu ba'di anha illa halik. Tidaklah seorang dia berpaling dari cahaya ini kecuali pasti dia akan hancur. Pasti dia akan yaitu hancur. Sehingga Nabi telah tinggalkan untuk kita perangkat yang sempurna, nikmat yang sempurna, ajaran yang terang benderang, yang digambarkan malamnya kayak siangnya, sehingga benar-benar semuanya jelas, terang, gamblang. Tentu bagi orang yang mempelajari dan menguasai ajaran Islam. Adapun yang tidak mengetahuinya, semua di mana-mana kebodohan dan musibah. Ketika orang berpaling dari cahaya ini akan hancur. Karena yang diajarkan Islam adalah kebaikan. Yang diajarkan Islam kebaikan yang hakiki. Adapun yang diajarkan manusia kebaikan itu semu, penuh dengan kepentingan hawa nafsu, penuh dengan tendensius, penuh dengan berbagai macam kepentingan, sehingga sering ruwet dengan apa yang mereka buat sendiri, mereka aturkan, mereka langgar sendiri, mereka rubah lagi dan seterusnya, karena memang itu buatan manusia. Sedangkan agama ini adalah nikmat Allah Ta'ala, sehingga tidaklah orang berpaling dari agama ini pasti akan hancur, karena berarti dia berpaling dari petunjuk yang lurus. Dia akan masuk ke lorong-lorong kebinasaan. Kemudian ketika wa idza hawala al-mar'u takmilahu wa tasyinahu bima lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ashabu fa innama ya'ruju bihim fi turuqat bal fi awdiyatil mahalik. Ketika manusia dia itu tidak merasa cukup dengan agama yang telah disempurnakan Allah ini, dia lalu menghias-hiasi dengan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dia membuat rekayasa, dia membuat kreasi, dia merasa nggak cukup dengan agama ini yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala.
dia rubah-rubah, dia buat hiasan sendiri, buat keras sendiri, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka orang seperti ini, dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Dia akan masuk ke lembah-lembah kebinasaan. Karena dia tinggalkan sesuatu yang terang benderang, yang gamblang, yang ya ini jelas, yang sempurna, yang membimbing kepada petunjuk dan kebaikan. Lalu dia lebih memilih kepada rekayasa mereka sendiri. Wahadalladzi samahu Rasulullah SAW, ini yang dinamai Nabi dengan ungkapan al-bid'atu dhalalah. Kreasi baru dalam agama, mengadakan perkara baru dalam agama, itu adalah dhalalah, adalah sesat. Karena agama itu telah disempurnakan Allah SWT. Seorang mukmin betul-betul yakin tentang kesempurnaan agama ini yang tidak lagi membutuhkan tambahan-tambahan dari manusia. Karena yang namanya sempurna itu kalau kemudian ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi menjadi jelek, menjadi gak ideal lagi, gak bagus lagi. Oleh karena itulah para salaf kita itu sangat keras dengan segala macam amalan yang direkayasa oleh manusia, yang kemudian berdampak pada merubah agama ini, alias yaitu bid'ah yang mereka lakukan. Di antara muslimin ini kalau mendengar kalimat bid'ah itu ada yang alergi, ada yang antipati. Padahal istilah bid'ah sama dengan istilah sunnah, sama dengan istilah ini syariat yang lainnya, yang merupakan bagian daripada ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi sangat intens mengingatkan hal yang seperti ini, yang selayaknya kita pun perhatian besar dengan perkara itu, karena munculnya bid'ah ini akan berefek, yaitu rusaknya agama, berubahnya agama, hancurnya agama seorang, lalu berganti dengan kesesatan yang dia pilih, berganti dengan pendapat-pendapat yang dia pilih. Dia tinggalkan hidangan lezat yang Allah telah berikan pada kita, hidangan yang sempurna, lalu dia memilih kepada raciannya sendiri. Sudah diracikkan hidangan yang sempurna, bergizi, sehat, jelas, bagus, indah. Kemudian dia lebih percaya, lebih ingin kepada raciannya sendiri. Jadilah kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itulah dikatakan beliau selanjutnya, walidzalik istadda naqirus salaf as-salih ala man yazidu fid din. Oleh karena itulah kerasnya pengingkaran salaf terhadap orang yang mereka menambah-nambah agama ini. Dia rubah-rubah agama ini dengan ra'yu mereka itu. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, berkata sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, iyyakum wa mujalasata ashabir ra'yi fa innahum a'da'us sunnah a'yathum as-sunnatu ayahfaduha wa nasu al-ahaditha ayya'uha wa su'ilu amma la ya'lamun fastahyau ayyaqulu la na'lam fa'aftau bi ra'yihim fadallu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil inna nabiyakum lam yaqbidhu Allahu hatta akhnahu bil wahyi an ra'yi walau kana ar-ra'yu awla minas sunnah lakana batinul khuffain awla bil mashi min zahirihima. Belum mengatakan, sahabat Umar Khattab mengatakan, jauhkan diri kalian dari duduk-duduk bersama dengan ashab ra'yi, para pengekor ra'yu, para pengikut ra'yu, yang mendahulukan ra'yu, yang mengutamakan ra'yu. Fa innahum a'da'us sunnah, mereka itu adalah musuh-musuh sunnah.
Artinya ayat as-sunnah ayat faduha, mereka terasa berat untuk menghafalkan sunnah nabinya. Wa nasu al-ahadith ayauha, mereka pun melupakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lepaslah hadis Nabi dari mereka. Mereka terasa berat untuk menjaga sunnah, untuk memelihara sunnah. Sehingga wasu'ilu amma la ya'lamun, ketika mereka itu ditanya tentang perkara mereka tidak punya ilmunya, fastahyau ayyaqulu la na'lam. Mereka malu untuk mengatakan kami enggak tahu. Malu untuk mengatakan itu padahal tidak tahu, padahal tidak berilmu. Tapi malu mengatakan saya tidak tahu, akhirnya memaksakan diri untuk menjawab. Ini namanya takalluf. Akhirnya fa'aftau bi ra'yihim, mereka pun berfatwa dengan ra'yu mereka. Fadallu wa adallu, mereka pun akhirnya sesat dan menyesatkan manusia. Fadallu wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka pun sesat dari jalan Allah yang lurus. Inna nabiyakum lam yaqbidhu Allahu hatta aghnahu bil wahyi an ra'yihim. Sesungguhnya nabi kalian itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah mematikan, tidaklah mewafatkan Rasulullah SAW sampai Allah mencukupkan dengan wahyunya dari ra'yu. Tidaklah Nabi wafat kecuali telah dicukupkan oleh Allah dengan ajaran wahyu. Sehingga mengikuti wahyu adalah keselamatan, dan mengekor kepada ra'yunya sendiri adalah sebuah kebinasaan. Walau kana ra'yu awla minas sunnah, seandainya ra'yu itu lebih utama dibandingkan dengan sunnah, lakana batinul khuffain awla bil mashi min dhairihima. Niscaya mengusap bawahannya telapak sepatu itu lebih utama dibandingkan dengan punggungnya, karena yang kotor itu bawahannya itu, tapi syariat mengajarkan mengusap atasnya. Harusnya kalau pakai ra'yu yang diusap itu bawahnya. Sehingga agama ini, Umar mengingatkan ini agar kita tidak menjadi orang yang mengekor kepada ra'yu-ra'yu kita. Umar belajar dari kasusnya sendiri ketika di perjanjian Hudaybiyah, bagaimana Umar dengan ra'yunya memprotes Rasulullah SAW sesuatu yang Nabi telah tekan perjanjian itu, yang Umar menyesali tentang perbuatannya itu, dan Umar tahu persis bagaimana kelirunya tentang pendapatnya itu. Oleh karena itulah mengikuti wahyu adalah keselamatan. Mengikuti wahyu adalah keselamatan. Kemudian kalau kita perhatikan pula perkataan para salaf, itu dalam masalah ini, bagaimana pengingkaran mereka, pengingkaran yang keras terhadap bid'ah-bid'ah yang dimunculkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka itu. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan pula dengan ungkapan, ayuhan nas, innama ana muttabi'un walastu bimubtadi'. Wahai manusia, saya ini muttabi', saya ini orang yang mengikuti agama, dan saya ini bukan mubtadi', saya ini bukan orang yang mengada-adakan. Fa in ahsantu fa'inuni wa in zightu faqawwimuni. Kalau saya baik, maka dukunglah saya. Wa in zaghtu faqawwimuni. Kalau saya itu sesat, melenceng, maka yaitu luruskan saya. Abu Bakar Siddiq menegaskan, innama ana muttabi walastu bimubtadi'. Saya ini adalah pengikut, yaitu yang itiba, ahlul itiba, bukan ahlul bid'ah, bukan orang yang membuat-buat bid'ah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalatun. Beliau mengatakan, ittabi'u, jadilah kalian orang yang ittiba, orang yang mengikuti, wala tabtadi'u, jangan membuat-buat bid'ah,
faqad kufitum, dengan cara Anda mengikuti wahyu dalam beragama ini telah cukup. Kullu bid'atin dhalalah, karena sungguhnya semua bid'ah itu sesat. Demikian pula dinukil dari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat adil, yang Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan di antaranya, amma ba'du, usika bitaqwallah wal iqtisad fi amri. Amma ba'du, aku wasiatkan engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku wasiatkan engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah yaitu berpenampilan zahir dan batin seperti yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya. Wal iqtisadu fi amri, dan aku wasiatkan kepada engkau wal iqtisadi fi amri, untuk senantiasa itu iqtisad, sederhana dalam perkara. Jangan hulu, jangan jafa, jangan hulu, jangan ifrad, dan jangan tafrid, jangan jafa. Jangan berlebihan, jangan berkurang-kurang. Jangan keterlaluan, jangan kurang ajar. Tapi iqtisad lurus, pertengahan, sederhana. Wattiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatsal muhdatsun ba'da ma jarat bi sunnatuhu. Dan aku wasiatkan pula untuk senantiasa ittiba dengan sunnah Nabi, tinggalkan apa yang diadakan oleh ahlul bid'ah yang suka mengada-adakan setelah jelasnya sunnah. Ini wasiat Umar bin Abdul Aziz agar kita senantiasa menjadi ahlul ittiba. Jangan menjadi ahlul bid'ah yang mengadakan perkara baru. Bid'ah dalam perkara akidah, bid'ah dalam perkara ibadah, bid'ah dalam masalah pemikiran. Qala Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, beliau mengatakan di antaranya, la yasihul qaul illa bi amalin, wa la yasihu qaul wa amal illa bi niyatin, wa la yasihu qaulun wa amalun wa niyatun illa bi sunnah. Tidak sah perkataan kecuali dengan amal, tidak sah perkataan amal kecuali dengan niat, tidak sah perkataan amal dan niat kecuali dengan sunnah. Kelurusan itu ada pada meniti sunnah. Omongan kita akan lurus, amalan kita akan lurus, niat kita akan lurus kalau kita di atas sunnah. Kalau tidak, kita akan melenceng dari jalan yang lurus. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, perhatikan orang mereka menisbatkan pada Imam Syafi'i sebagai mazhab utamanya, hukmi fi ashabil kalam ayat ribu bil jarid. Hukumanku kepada ashabul kalam, orang-orang ahli filsafat alul kalam, itu tak pukul pakai jarid. Saya pukul pakai pelepah. Wa yahmilu alal ibil, dan mereka akan dinaikkan di atas onta. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, lalu akan diputar-putarkan di tengah kabilah-kabilah yang ada. Wa yuqal, dan kemudian disambil dikatangi, dibilangi, diumumkan, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa khadha fil kalam. Ini adalah balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan mengambil ilmu kalam. Luar biasa Imam Syafi'i, tapi ini Imam Syafi'i, seorang ulama karismatik yang di zaman itu didengar perkataannya dan ditaati oleh manusia, sehingga ketika beliau bertindak itu artinya betul-betul punya power yang sangat kuat. Hukumanku kepada para pengikut para ahlul kalam, pengikut orang-orang ahli filsafat, ahlul kalam,
itu mereka dipukul dengan jarid, dengan pelepah. Lalu mereka itu akan dibawa di atas onta, mereka naik onta, lalu diputar-putar di kabilah-kabilah, dan kemudian dikatakan ini balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan mengambil kalam. Imam Malik, Imamul Darul Hijrah, Imam Malik pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa dia membuat bid'ah dalam Islam dengan sebuah bid'ah yang dia pandang bid'ahnya itu baik, berarti dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW itu khianat terhadap risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakun al-yauma dinan. Karena Allah telah berfirman, hari ini agama telah aku sempurnakan buat kalian, maka apa yang pada hari turunnya ayat ini bukan agama, hari ini dan seterusnya bukan agama. Sehingga agama itu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kreasi-kreasi baru dalam agama ini semuanya menyesatkan. Kalau mau kreasi itu urusannya dalam urusan dunia, silahkan. Hanya ada pasukan budrek yang mereka suka mengaco tentang ini pemahaman bid'ah seperti ini untuk membuat orang antipati dengan orang yang bicara bid'ah itu dengan melarikan pada urusan dunia. Bapak Ibu, listrik zaman Kanjeng Nabi wonten boten? Bapak Ibu, kipas angin zaman Kanjeng Nabi wonten boten? Akhirnya dijawab enggak ada, mboten nonton. Nek ngoten panjenengan benjang tindak PLN kan materi mawon listriki bid'ah. Ini namanya pengacuk pasukan budrek yang mereka ini hanya akan membuat ini agama ini ruwet, tidak memperjelas. Kreasi urusan dunia itu semuanya adalah dibolehkan, dan itu tidak akan merubah agama sama sekali. Tapi kreasi dalam hal agama ini akan merusak agama yang sudah sempurna. Adanya pesawat tidak mengganggu agama, bahkan melancarkan ibadah kita. Adanya IT, teknologi, informasi, komunikasi, internet, itu akan memperluas, menggampangkan dakwah Islam, menggampangkan agama ini. Beda dengan kreasi dalam masalah agama, membuat roncian baru, kreasi baru, zikir ba'da salat. Akhirnya zikir sunnah hilang, lenyap. Yang adalah bid'ah-bid'ah yang mereka adakan itu. Akhirnya yang dikenal agama adalah bid'ah-bid'ahnya itu. Akhirnya ketika orang meninggalkan bid'ah-bid'ah itu, dianggap meninggalkan sunnah, dicing, kemudian diboikot, kemudian dianggap sesat, dan seterusnya. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u wa tarqul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa tarqul khusumat wal julus ma ashabil ahwa wa tarqul mira wal jidal wal khusumat fid din. Prinsip sunnah di sisi kami, bagi kami adalah berpegang teguh apa yang dijalani para sahabat, berpegang teguh apa yang dijalani para sahabat Nabi, mengikuti mereka, mengikuti agama ini dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Semua bid'ah itu sesat, dan juga meninggalkan khusumat, ini perselisihan, dan meninggalkan duduk bersama dengan ahlul ahwa, meninggalkan jidal, dan pertikaian dalam agama. Ini sikap ini para imam-imam kaum muslimin dalam menjaga agama ini. Bagaimana supaya kita tetap benar-benar tetap di atas agama ini. Oleh karena itulah, wadhalika, beliau katakan selanjutnya setelah menukilkan perkataan Umar, wadhalika li'anna dina mabnahu alal ittiba la al-ikhtira'. Oleh karena itulah agama ini pondasi bangunannya itu ittiba,
ditegakkan di atas ittiba. Bangunan agama ini ditegakkan di atas ittiba, tidak mengada-ada. Wa ra'yu fil ghalib mazmum, dan ra'yu itu secara umum tercela. Lianna katsiran min umuriddin la yahtadi ilaiha al-aqlu bimufradihi. Karena kebanyakan urusan agama ini dia tidak mengikuti petunjuk akal semata-mata. Wala siyama wa anal uqul tatafawut fi idrakatiha wa fil mu'athirati fiha war ra'yu qad yuhmad. Kebanyakan akal itu dan akal itu sendiri adalah tatafawut, ya ini bertingkat-tingkat. Akalnya satu orang dengan orang lain berbeda. Kalau agama dikembalikan pada akal, pertanyaannya akalnya siapa? Yang semua manusia akan ridha dengan akal orang itu? Nggak ada. Tidak ada. Apalagi manusia punya watak bersaing. Nggak akan ada yang sepakat untuk mengikuti akal seorang. Terlebih-lebih juga di balik kehebatan akal itu akal punya kelemahan yang sangat banyak. Di antaranya, akal ini kalau sudah bicara berkaitan dengan perkara gaib, blank, gelap, total. Nggak akan bisa. IQ manusia berapapun, itu kalau suruh berbicara nyebutkan umpamanya barang-barang di rumah sebelah yang tidak pernah dia masuk ke situ, nggak ada info dari seseorang, dia suruh nyebutkan, nggak bisa. Jeniusnya kayak apapun nggak bisa. Ini kelemahan akal, apalagi bicara tentang alam kubur, hari akhirat, surga, neraka, dan seterusnya. Yang kedua, akal ini itu memiliki keterbatasan. Akal ini itu memiliki keterbatasan. Jangkauannya itu tidak luas, jangkauannya itu tidak menyeluruh, terbatas. Ada yang tahu global sekilas, ada yang agak detail dikit, ada yang detail dikit, tapi nggak ada yang menguasai detail semuanya, nggak ada. Akal terbatas. Kemudian akal ini bahkan sering tunduk kepada hawa nafsu. Akal ini sering tunduk kepada hawa nafsu. Sehingga akalnya tahu persis bahayanya, tapi nafsunya menginginkan, ya dia lakukan. Berapa banyak dokter yang paling faham tentang dunia kesehatan bayar rokok, dan dokter itu merokok. Itu yang mengajak dia merokok itu bukan akalnya, nafsunya. Sehingga akal ini banyak kelemahannya. Akal ini memang hebat, dan bahkan Islam sangat menghargai akal. Islam sendiri tidak akan membebankan agama kecuali bagi orang mereka berakal. Tapi Islam tidak mendewakan akal. Akal diletakkan pada porsinya. Berkata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum alaikum bil atiq. Itibaklah, ikutilah agama ini, jangan membuat-buat bid'ah. Kamu sudah cukup dengan cara begitu. Hendaklah kalian senantiasa bil atiq, dengan perkara yang kuno dalam perkara agama. Kalau ahlul ra'yi, ahlul kalam, orang-orang yang sok hebat sekarang ini bilang, mengajak kepada manhaj salaf, mengikuti jalannya para sahabat, itu dia dianggap itu, ini namanya bukan berkemajuan tapi berkemunduran. Dianggapnya itu diajak mundur. Kalau kita itu mengikuti salaf itu diajak mundur. Padahal kita diajak ke zaman kemasan agama. Yang mundur itu orang sekarang dengan rusaknya hawa nafsunya, mengikuti agama, mengikuti hawa nafsunya. Kembali kepada salaf adalah kemajuan dan kejayaan dan kehebatan. Kita diajak mengikuti mereka itu mengikuti agamanya, bukan mengikuti urusan dunianya. Kemudian madama hadithi an atharil bid'ah fi qat'it tariq ala talabi siratil mustaqim fa inana azkuru athara bin Abbas fi dhalik.
yadullu ala si'ati ilmi sahabah. Saat kami terus menjelaskan pembicaraan tentang dampak bid'ah yang akan bisa memotong jalan pencari sunnah sehingga menjadi pembegal-pembegal di tengah jalan untuk para pengikut sunnah, kami sebutkan perkataan Ibnu Abbas, asal Ibnu Abbas yang menunjukkan keluasan ilmunya Ibnu Abbas. Yang dari Utsman bin Hadir, beliau mengatakan, "Dakaltu ala Ibni Abbas, aku masuk menemui Ibnu Abbas, fakultu, aku katakan, ini ausini, wasiat aku ya Ibnu Abbas." Katanya, "Na'am, ya." Aku wasiat apa wasiatnya Ibnu Abbas? "Alaika bitaqwallah wal istiqamah wal athar, ittabi wala tabtadi." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan istiqamah dan tersenantiasa istiqamah di atas athar. Jadilah Anda orang yang ittiba, jangan membuat bid'ah-bid'ah. Renungkan, kata beliau, fata'ammal hada, renungkan wasiat Ibnu Abbas ini. Beliau telah mengimpun dua hal, taqwallah wal ittiba. Taqwallah, ungkapan lain dengan ungkapan lain ikhlas, agar seorang dia ikhlas, yaitu betul-betul dia yaitu ketika takwa diiringkan dengan ittiba, maka maknanya adalah ikhlas. Kemudian ittiba yaitu mencukupkan dengan siratal mustaqim, maknanya adalah di atas jalan yang lurus, yaitu apa yang diwahyukan oleh Allah SWT lewat nabinya, sehingga itulah ini siratal mustaqim. Kemudian para salaf betul-betul sangat perhatian dengan masalah yang seperti ini. Ini wasiat untuk betul-betul yaitu dia ittiba dan jangan yaitu ibtida. Berkata Urwah kepada Ibnu Abbas, "Waihak, atlal tanas, waihak, kamu menyesatkan manusia." Ini berkaitan dengan masalah ini Ibnu Abbas mengajak untuk yaitu berhaji, haji tamatu. Kemudian dibantah oleh Urwah kepada Ibnu Abbas, "Kamu sesatkan manusia. Ta'muru bil umrah fil asr." Kamu yaitu perintahkan manusia umrah pada 10 Dzulhijjah. Laisat fihinna umrah, yang pada itu enggak ada umrah. Kemudian kata Ibnu Abbas, ya Ari, fasal ummak. Coba tanyakan ibumu, artinya bardikan itu. Lalu jawabnya apa? Fa inna Abu Bakrin wa Umar lam yaqula dalik. Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat seperti pendapat kami bahwa Ibnu Abbas. Falahuma a'lam bi Rasulillah sallam, sedangkan keduanya lebih tahu tentang Rasulullah sallam. Wa atba'lau minka, dan lebih mengikuti Nabi dibandingkan dengan engkau. Maka kata Ibnu Abbas, man hahuna tu'tauna, dari sinilah kamu akan didatangi itu kehancuran, yang akan datangi itu musibah. Aku datangkan kepada anda perkataan Nabi, kamu datangkan perkataan Abu Bakar dan Umar. Waihak, celaka betul kamu itu. Lalu beliau diantara punya ungkapan, arahum sayuhlikun, aku pandang mereka akan dihancurkan, akan dibinasakan. Aku qala Nabi sallam, aku katakan qala Nabi, berkata Nabi sallam, wa yaqul, dan dia kemudian membantah dengan naha Abu Bakar wa Umar. Membantah dengan Abu Bakar dan Umar melarang. Tentu tidak ada niatan Abu Bakar ini Ibnu Abbas mengatakan Abu Bakar Umar itu menyelisih Nabi, tidak ada. Tapi ketika telah jelas apa yang datang dari Nabi, lalu menyelisih orang yang dia tokohkan sekalipun, maka semua orang harus tunduk dan patuh kepada apa yang telah jelas dari Rasulullah SAW. Sehingga beliau ingin menegaskan pendidikan ittiba. Jangan sampai orang dia terperosok dan terhanyut dalam bid'ah-bid'ah yang ada itu. Kita hidup di zaman yang orang ingin yaitu mengajarkan aib kita ini, bilang kembali pada Quran dan Sunnah itu dianggap aib. Sehingga mereka ajarkan yang layak untuk bicara Quran Sunnah itu hanya mujtahid.
Memang kita bukan orang yang layak beristihad, tapi kita orang yang punya kewajiban untuk beragama, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama mujtahidin, ulama yang faham tentang agama, dan tidak diajarkan taklid buta, yaitu hanya asal mengikuti tanpa mau tahu dalilnya. Karena taklid kepada sesuatu yang selain Quran dan Sunnah itu adalah modelnya musyrikin, kafirin, yang ketika mereka diajak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka mereka itu senantiasa beralasan dengan kakek moyangnya, dengan pendahulunya, dan semisalnya itu. Oleh karena itulah, hendaknya seorang muslim betul-betul yaitu mengingat tentang hal yang sangat prinsip ini. Para salaf kita kerasnya mensikapi ahlul bid'ah itu sampai mereka yang menyelisih sunnah itu diseret ke pengadilan untuk mereka bisa dihukum bunuh atau dihukum murtad berkaitan dengan sunnah. Artinya mereka sangat perhatian sekali dengan masalah sunnah tersebut. Bapak sekalian, ini dulu yang kita sampaikan semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan berikutnya, dan insyaallah kita nanti masuk pada bab yang ke al-asl tsalis, yaitu itibal kitab was-sunnah ala fahmi salafis saleh. Ada pertanyaan? Pertanyaan Ustaz, bismillah, afwan Ustaz, dalam menghajar ahlul bid'ah itu harus seorang ustaz atau penuntut ilmu juga bisa ikut menghajar? Dan apa betul metode menghajar ahlul bid'ah itu bisa dilakukan ketika kita sudah kuat atau mayoritas? Barakallahu fikum. Ya, hajrul mubtadi' itu ada dalam salaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hajrul mubtadi' itu ada dalam salaf kita, tapi hajrul mubtadi' itu ada ilmunya. Dan itu berkaitan dengan masalih dan mafasid. Dan hajrul mubtadi' itu harus menimbulkan manfaat bagi orang yang menghajar, orang yang dihajar, dan masyarakat awam yang yaitu ditarget selamat daripada kesesatan orang tersebut. Ini yang mesti difikirkan baik-baik. Jangan sampai hajarnya dia itu menimbulkan madzarat yang lebih besar. Karena kaidah dalam agama kita ini, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang ternyata menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Ini kaidah yang diajarkan oleh para ulama kita. Sehingga yang layak untuk melakukan hajar itu, yang hajarnya itu kira-kira bisa bermanfaat. Bayangkan kalau Anda yang bodoh, umpamanya kita yang bodoh ini menghajar ulama besar. Siapa kita, siapa mereka? Mereka tokoh yang diagungkan besar, lalu kita menghajarnya. Siapa kita, siapa mereka? Imam Syafi'i, Imam Malik, dan semisalnya imam besar. Intinya hajar itu ada pertimbangannya, masalih dan mafasid. Tapi hajar itu ada dalam pelajaran agama ini. Karena itu termasuk di antara cara untuk mengobati seseorang agar sembuh dan dia kembali kepada jalan yang hak. Sebagaimana Nabi dan para sahabat mengajar Ka'ab bin Malik dalam rangka memberikan obat yang bermanfaat bagi Ka'ab bin Malik untuk kemudian betul-betul bisa lurus di atas agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada, silakan baca buku atau kitabnya Syekh Ibrahim Ruhaili, insyaallah masalah hajrul mubtadi' diterangkan dalam kitab beliau. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita sampaikan, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.